Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Ayatil Kubra fi syarhi Qisatil Isra. Nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Ilal kitab Al-Ayatil Kubra. Wa bihi qala al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga. Wa qala al-Bukhariyu aydan, Imam Bukhari juga berkata dalam artian meriwayatkan. Ini di dalam kitab sahihnya nomor hadis 7079 ya. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abdillah. Qala haddatsani Sulaiman, telah mengabarkan kepadaku Sulaiman wahwa ibnu Bilal, beliau itu adalah ibnu Bilal. An Syarik bin Abdillah, dari Syarik bin Abdillah, yakni ibna Abi Namirin, yaitu ibnu Abi Namrin. Qala, beliau berkata, sami'tu Anas bin Malikin yaqul, aku mendengar Anas bin Malik berkata. Nah, ini riwayat lainnya ya. Hadis pertama, kedua, ketiga, riwayatnya riwayat Anas bin Malik. Tapi sanadnya itu berbeda. Di hadis pertama kita sudah bahas bahwasanya Imam Muslim itu meriwayatkan dari Syaiban bin Farrukh. Syaiban bin Farrukh meriwayatkan dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Thabit Al-Bunani. Beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik. Itu riwayat hadis pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kita juga sudah bahas di pertemuan kemarin, hadis yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Bukair. Beliau meriwayatkan dari Al-Laits. Beliau meriwayatkan dari Yunus. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Dan Ibnu Syihab meriwayatkan dari Anas bin Malik. Sama dari Anas bin Malik juga. Di hadis ketiga ini, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdillah. Beliau meriwayatkan dari Sulaiman, ini Ibnu Bilal. Beliau meriwayatkan dari Syarik bin Abdullah. Nah, nanti Syarik ini akan ada pembahasan tersendiri ya. Seperti itu. Untuk riwayat Syarik ini. Nanti di ujung kita bahas. Nah, Syarik ini meriwayatkan dari Anas bin Malik. Seperti itu ya. Jadi 3 hadis yang kita bahas. Hadis pertama, kedua, ketiga. Masdarnya gitu ya. Ya tetap berporosnya kepada Anas bin Malik. Seperti itu. Baik, kita akan baca kisahnya, hadis ketiga ini. Sami'tu Anas bin Malikin yaqul, aku mendengar Anas bin Malik berkata, lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bati ja'ahu thalathatun nafarin qabla an yuha ilaihi wa huwa na'imun fil Masjidil Haram. Pada hari atau pada malam Rasulullah SAW diberangkatkan, diperjalankan dari Masjidil Ka'bah. Di sini Ka'bah kenapa bisa Ka'bati? Dia kan goir munsharif ya, mamnu minas sorfi. Ingat ikhwah, isim yang goir munsharif atau mamnu minas sorf, kalau kemasukan alif lam, dia bisa jadi munsharif ya, seperti itu. Atau dia nanti jadi mudhof. Ketika dia jadi mudhof, baru dia juga bisa jadi munsharif. Kalau misalkan min Ka'bah itu nggak bisa min Ka'bati, tapi min Ka'bata. Nah, di sini min Masjidil Ka'bah. Dia menjadi udah ada alif lamnya dan juga jadi mudhof ilaih. Seperti itu. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW diberangkatkan dari Masjidil Ka'bah. Di sini adalah tentunya Masjidil Haram. Ja'ahu salah satu nafarin. Beliau didatangi oleh nafarin. Nafar ini tentunya sosok gitu ya. Tapi nafar di sini maknanya adalah malaikat. Qabla an yuha ilaihi. Nah, ini jadi garis bawah ini. Ketika qabla an yuha ilaihi, sebelum beliau diwahyukan gitu ya, atau diberikan
diberikan wahyu ilaihi padanya. Wa huwa naimun fil masjidil haram, dan keadaan beliau itu sedang tidur di Masjidil Haram. Faqala awwaluhum ayyuhum huwa, malaikat yang pertama bertanya, ayyuhum huwa, yang mana dia? Faqala, kemudian malaikat yang lain berkata, ausatuhum, yang di tengah-tengahnya, malaikat yang berada di malaikat satunya gitu ya. Wa khairuhum, dia adalah, maksudnya dia itu Rasulullah ya, dia adalah yang terbaik. Seperti itu. Faqala akhiruhum, kemudian malaikat yang lain berkata, khudhu khairahum, ambillah yang terbaik. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan nih, wah. Di catatan dari Syekh Muhyiddin, ada di situ disebutkan tadi ya, qabla. Nah, ini Pak simak baik-baik ya, ada lafaz qabla an yuha ilai. Ya kan? Qabla an yuha ilai. Nah, ini perlu kita bahas seksama ya. Disebutkan oleh Syekh Muhyiddin, beliau menukil dari Imam An-Nawawi. Qala An-Nawawiyyu fi riwayat Syarik. Nah, kata Imam Nawawi, di dalam riwayat Syarik ini, ikhwah, di dalam riwayat Syarik ini, auhamun ankaroha al-ulama. Ini terdapat kekeliruan yang diingkari oleh para ulama. Garis bawah ini. Min jumlatiha annahu qala qabla an yuha ilai. Nah, di antaranya gitu ya, di antaranya itu perkataan Syarik atau dalam riwayat qabla an yuha ilai, sebelum diwahyukan kepadanya. Kan tadi ada qabla an yuha ilai ya. Wa huwa ghalatun lam yuwafaq alaihi. Dan ini adalah kesalahan yang tidak disetujui. Wal ijma'u, dan ijma' ulama ala anna sholata furidat lailatal isra. Bahwasanya sholat itu diwajibkan pada malam Lailatul Isra. Wa fi siyaqi jawabi Jibril ala su'ali khazanatis samawat na'am bu'itsa ilaihi. Selain itu, kita juga kan telah bahas dialognya malaikat Jibril dengan penjaga langit, pintu-pintu langit. Dan jawabannya apa? Na'am bu'itsa ilaihi. Ya, Nabi Muhammad telah diutus. Itu tandanya sudah diberi wahyu. Nah, jadi ucapan qabla an yuha ilaihi ini digaris bawahi, ikhwah. Seperti itu. Perlu digaris bawahi. Jadi kata Imam Nawawi, ini termasuk kesalahan seperti itu. Kemudian tadi ada faqala ausatuhum. Faqala ausatuhum. Yang dimaksud ausatum di sini adalah ar-rajulani alladzani kana Nabi sallallahu alaihi wasallam naiman bainahuma tilkal lailah. Yaitu dua orang yang saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Oh ikhwah, faqala ausatuhum. Jadi bukan, ini termasuk kalau cetakan Maktabatul Musi ucapannya di huwa ya. Berarti titik duanya di nih Al-Fakir fotokan dulu ya. Ini supaya nanti kalau ada yang punya kitabnya bisa kita koreksi ya. Ini catatan dari Syekh Muhyiddin ya. Nah, kirimkan di grup. Di bagian sini harusnya titiknya itu di Al-Fakir beri tanda merah ya. Sebentar. Nah, harusnya titiknya di situ ya. Dilihat di grup ya. Faqala, malaikat yang lain berkata, ausatuhum huwa khairuhum. Jadi diriwayatkan bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad SAW itu sedang tidur bertiga, ikhwah. Kemudian ada Hamzah dan juga ada Ja'far radhiyallahu anhu. Jadi ada Hamzah dan juga Ja'far. Disebutkan qala Ibnu Abi Jamroh,
Dan Ibnu Abi Jamroh mengatakan wa fi hadza dalilun ala tawadu'ihi wa husni khuluqihi. Dan ini adalah dalil. Dalil apa? Dalil ketawaduan Nabi Muhammad SAW dan juga dalil atas kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kenapa? Innahu fil fadli haitsu huwa. Sebab beliau gitu ya, itu memiliki kedudukan yang tinggi, ikhwah. Wa ma'adzalika kana yadtaji'u ma'an nasi wa yaq'adu ma'hum. Tapi beliau masih tidur bersama orang-orang gitu ya, masih ngumpul sama orang-orang seperti itu, duduk bareng. Walam yaj'al li nafsihil karimati maziyatan 'alaihim. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak membuat suatu keistimewaan khusus gitu bagi diri Nabi Muhammad SAW. Wafihi, dan kata Ibnu Abi Jamroh juga mengatakan dalilun ala jawazi naumi jama'atin fi maudiin wahidin. Diperbolehkan ini laki-laki dengan laki-laki gitu ya, perempuan dan perempuan, karena di sini Muhammad SAW itu tidur bersama Hamzah dan juga Ja'far, itu diperbolehkan tidur bersama, tidur bareng gitu ya, dalam satu ruangan. Lakin akan tetapi yushtaratu fi dzalika an yakuna likulin minhum ma yasturu bihi jasaduhu an sahibihi. Akan tetapi disyaratkan gitu ya. Kalau di sini sebenarnya ngendong gitu. Nginep, boleh kita nginep gitu ya, tidur bareng, akan tetapi tentunya memiliki penutup masing-masing. Apa ini maksud penutup? Itu yang menutupi auratnya dari sahabat-sahabatnya atau dari teman-temannya itu. Seperti itu, ikhwah. Nah, itu catatannya, ikhwah ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ketika malaikat itu menyebutkan yang ada di tengah, kemudian malaikat yang lain berkata, ambillah yang terbaik. Oke. Wa kanat tilkal lailatu falam yarahum hatta atauhu lailatan ukhra fima yara qalbuhu wa tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Pada malam itu Rasulullah SAW belum melihat mereka sampai mereka mendatangi beliau pada malam lainnya ketika hati beliau terjaga, wa tanama ainahu wa la yanamu qalbuhu. Ketika hati beliau terjaga sementara matanya tertidur. Seperti itu. Wa kadzalikal anbiya'u tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Dan demikianlah para nabi. Para nabi itu matanya tertidur tapi hatinya tidak pernah tertidur. Falam yukallimuhu hatta ihtamaluhu fawada'uhu inda bi'ri Zamzam. Para malaikat itu tidak berbicara dengan beliau SAW sebelum mereka menggotong dan meletakkan beliau di pinggir sumur Zamzam. Fatawallahu minhum Jibrilu fasyaqqa Jibrilu ma baina nahwi ila labbatihi hatta faragha min sadrihi wa jawfihi. Kemudian disebutkan Jibril kemudian mengambil alih tugas para malaikat gitu ya. Kemudian malaikat Jibril yang mengambil tugas para malaikat itu, malaikat Jibril membedah bagian baina nahwihi ila labbatihi, di antara leher dan pertengahan dada Rasulullah SAW. Hatta faragha min sadrihi wa jawfihi. Di pertengahan dada Rasulullah SAW itu adalah tempat labbah ya, di sini catatan kaki, kita masuk dulu ke labbah. Labbah itu adalah maudiul qiladah minas sadri. Labbah itu adalah tempat menempelnya kalung pada bagian dada ya. Sebagaimana dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bi fathil lam, al-labbah itu dengan difathahkan lamnya wa tasydidul muwahhadah dan ditasydidkan labbah wa hiya maudiul qiladah minas sadri. Wa min hunaka tunharul ibil. Yang dimaksud labbah di sini adalah tempat kalung pada dada. Dan dari titik itulah unta disembelih. Seperti itu. Jadi di apa ya bahasa kita, belek gitu ya.
dibedah bagian antara leher sampai dada beliau, seperti itu. Kemudian disebutkan fagosalahu min ma'i zamzama biyadihi hatta anqa jaufa. Kemudian malaikat Jibril itu setelah tadi kan hatta farqa min sarri wa jawfi'i, setelah mengkosongkan, kemudian beliau membasuh dada beliau tersebut, dalam isi dada beliau min ma'i zamzama, dengan air zam-zam. Biyadihi, dengan tangannya, hatta anqa jaufa, sampai ke bawah gitu ya, sampai ke lubang tersebut. Tsumma utiya bi tostin min zahabin mahsyuwin imanan wa hikmatan fahasya bihi sadrahu wa lagadidahu, yakni uruqa halqihi tsumma atbaqahu. Kemudian apa? Kemudian malaikat Jibril membawa tempat ini kita nyebutnya wadah atau baskom gitu ya, emas berisi iman dan hikmah, lalu dituangkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu malaikat Jibril menutup kembali dada beliau, tsumma atbaqahu. Di sini disebutkan, ada catatan juga ikhwah, tadi disebutkan lagadidahu fahasya bihi sadrahu wa lagadidahu. Lagodid itu disebutkan bahwasanya al-lagodid al-hamatul lati bainal hanaki wasafatil unuq. Lagodid itu adalah gumpalan daging yang ada di antara langit-langit mulut dan sisi leher. Dan bentuk tunggalnya wahiduha lugdudun atau lugdidun. Waqad fassarat hadhihi riwayah bi anha uruqu halqihi. Nah, di riwayat ini itu ditafsirkan ya, bahwasanya lagodid itu adalah urat-urat tenggorokannya, seperti itu. Jadi di blacknya dari dekat langit-langit mulut, ikhwah, dari situ, dari leher tenggorokan sampai ke dada Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Kemudian juga Ibnu Hajar, yaitu sama ya, itu tafsiran Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kemudian itu juga sudah. Kita lanjutkan. Tsumma araja bihi ila sama'id dunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu dimi'rajikan atau dinaikkan ke langit dunia. Fadaraba baban min abwabiha. Kemudian setelah dinaikkan gitu ya, diketuklah satu pintu dari pintu-pintu langit. Fanadahu ahlus sama. Kemudian ahli langit, penduduk langit berkata, man hadza? Siapa ini? Faqala, malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ini Jibril. Qalu, penduduk langit bertanya, waman ma'aka? Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, qala ma'i Muhammad. Yang bersamaku adalah Nabi Muhammad SAW. Qalu, kemudian mereka bertanya, wa qad bu'itsa? Apakah dia telah diutus? Qala, malaikat Jibril menjawab, na'am. Iya. Qalu, kemudian penduduk langit berkata, marhaban bihi wa ahlan. Ini ucapan selamat datang gitu ya, selamat datang. Ketika iya, ini udah diutus. Oke, marhaban bihi. Wah, selamat datang untuknya. Yastabshiru bihi ahlus sama. Nah, ternyata penduduk langit sangat bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. La ya'lamu ahlus sama'i bima yuridullahu bihi fil ardi hatta yu'limahum. Disebutkan di sini ikhwah, penduduk langit itu sangat senang seperti itu karena kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka tidak mengetahui apa yang Allah kehendaki terhadap Nabi Muhammad SAW di bumi sebelum Allah memberitahukan kepada penduduk langit tersebut. Kedatangan tamu spesial gitu ikhwah ya. Kemudian disebutkan di sini, wa wajada fis sama'id dunya Adama. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu di langit dunia ini. Kalau kita nyebutnya langit pertama ya, itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Faqala lahu Jibril, malaikat Jibril berkata kepadanya,
kepada Nabi Muhammad SAW, hadza abuka Adamu fasallim alaih. Ini adalah nenek moyangmu gitu ya bahasa kita ya. Abuka kan bapakmu. Jadi abu itu tidak hanya bermakna ayah saja ya, Pak. Itu bisa jadi keturunan gitu ya. Ke atas jauh. Dan kadang abu aja bisa sebagai istilah paman ya. Begitu. Hadza abuka Adam. Ini adalah nenek moyangmu. Nabi Adam. Fasallim alaih. Ucapkan salam kepada Nabi Adam. Nih riwayatnya udah beda ya, ya. Wasallama alaihi warada alaihi al-Adamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Kalau di riwayat yang lain kan Nabi Muhammad yang bertanya ya, ini siapa gitu kan. Tapi di riwayat ini malaikat Jibril yang memperkenalkan kepada Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Adam, nenek moyangmu, ucapkanlah salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, warada alaihi Adam. Nabi Adam menjawabnya. Qala, kemudian berkata, Nabi Adam berkata, marhaban wa ahlan bibni ni'mal ibnu anta. Wah ini pujian ya, ya. Selamat datang, gitu ya. Selamat datang wahai keturunanku. Sebaik-baik keturunanku adalah engkau gitu. Sebaik-baik anakku adalah engkau. Atau bahasa kitanya engkau adalah putra terbaik. Seperti itu. Wa idza huwa fis sama'i dunya binaharaini yatoridani. Yatoridani di sini adalah artinya itu yatoridani, maknanya adalah yajriyani wa unsuruhuma asluhuma. Kemudian juga nanti disebut ya hadzanail wal furat unsuruhuma. Unsuruhuma itu asluhuma ya. Kemudian disebutkan fa idza huwa fis sama'id dunya, ketika di langit pertama gitu ya. Binaharaini yatoridani. Nabi Muhammad SAW itu melihat dua buah sungai yang mengalir. Yatoridani itu yajriyani, mengalir tanpa henti. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ma hadzani naharani ya Jibril? Ini dua sungai apa wahai malaikat Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, hadzan nilu wal furatu unsuruhuma. Ini adalah unsuruhuma itu asluhuma ya. Ini adalah sumber dari sungai Nil dan juga sungai Furat. Furat itu kita nyebutnya Eufrat ya. Nah ini ada catatan dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata 36. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, qalhum unsuruma ay asluhuma. Arada bil unsura an unsura imtiyazuhuma bis sama'i dunya. Kadza qala Ibnu Dihyah. Yang dimaksud di sini adalah unsur ma tadi sudah kita bahas ya, itu sumbernya gitu. Dan bisa kita dapat hikmah di sini. Sungai Nil dan Sungai Efrat itu bisa kita sebut berasal dari langit yang pertama gitu ya, wallahu alam. Seperti itu. Kemudian juga disebutkan yang dimaksud unsur di sini adalah unsur pembeda keduanya di langit dunia. Itu yang disebut oleh Ibnu Dihyah. Tsumma madhabihi fis sama'i fa idza huwa binaharin akhar alaihi qasrun min lu'lu'in wa zabarjadin. Oh iya ikhwah, sebelum diterjemahkan ya. Ada suatu penelitian ya ikhwah. Kemarin juga Al-Fakir ikut seminar itu, bahwasanya air itu bukan berasal dari bumi gitu. Itu secara sains gitu ya, penelitian secara sains bahwa air itu bukan berasal dari bumi tapi dari langit. Nah ini bisa juga nanti tolong dicari juga ya kok ya penelitian tersebut, sama seperti besi ya. Besi itu bukan dari bumi tapi benda langit. Nah, begitu juga air. Nah, jadi air tolong dicek ya kok ya. Tolong dicek penelitiannya, air bukan berasal dari bumi, tapi dari langit.
Kalau dengan demikian hadis riwayat Imam Bukhari ini bahwasanya hadzan nil wal furat unsuruhuma, nah itu bisa nyambung gitu ya, seperti itu. Kita lanjutkan, summa madha bihi fis sama'i fa idza huwa binahrin akhar alaihi qasrun min lu'lu'i wa zabar jadin. Kemudian setelah itu, nah malaikat Jibril mengajak Rasulullah SAW itu berjalan gitu ya, melewati di langit pertama itu, dan beliau itu atau melihat gitu ya, menjumpai sebuah sungai lain di mana alaihi qasrun min lu'lu'i wa zabar jadin. Di atas sungai tersebut terdapat istana yang terbuat dari mutiara dan zabarjad, perhiasan gitu ya, permata zabarjad. Fadharaba yadahu fa idza huwa miskun adfar. Kemudian apa? Setelah melihat hal tersebut, Nabi Muhammad SAW menepukkan tangannya ke permukaan sungai tersebut gitu ya. Dan fa idza huwa miskun adfar. Terciumlah aroma misk kesturi gitu ya, yang sangat harum. Faqala ma hadza ya Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, apa ini malaikat Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, hadzal kautsaru alladzi khaba'a laka rabbuk. Ini adalah sungai atau telaga Al-Kautsar yang sengaja disimpan oleh Allah, khaba'a laka rabbuk, khusus untuk dirimu. Nah, semua kita semua bisa mendapatkan telaga Al-Kautsar ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga ada catatan, ikhwah. Disebutkan tadi ada miskun adfar ya. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, miskun adfar ay zakiyun wa huwa min dzufar bi fathil fa yuqalu litib ar-rih wa ghairi. Wa amma bisukuniha wa ihmalid dal fa khasun bil karihir rih. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya miskun adfar itu minyak misk yang sangat harum gitu ya. Maksudnya adalah aromanya sangat tajam, sangat wangi, ikhwah. Kata ini berasal dari kata zaknya difathahkan ya, seperti itu. Dan kata ini, adfar ini, ikhwah, itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang baunya sangat kuat gitu ya. Kalau misalkan dibaca sukun pada huruf fa-nya dan menggunakan dafr gitu ya, maka itu khusus digunakan sesuatu yang baunya busuk, yang tidak enak. Seperti itu. Itu catatan dari Ibnu Hajar. Kemudian oleh Syekh Muhyiddin juga disebutkan, miskun azfar adalah syadidur raihati. Sangat wangi gitu ya. Bahasa kitanya sangat wangi, wangi banget. Nggak kebayang ya. Kemudian kita lanjutkan. Tsumma araja bihi ila sama'i tsaniyati, kemudian dinaikkan lagi ke langit yang kedua. Faqalatil malaikatu, ini ada catatan ke-9, faqal. Di riwayat yang lain faqala ya, bukan faqalatil malaikatu lahu. Malaikat berkata kepada malaikat Jibril, sama ya percakapan, lahu mislama qalat lahul ula, man hadza qala Jibril, qalu wa man ma'aka qala Muhammadun, qalu qad bu'itsa ilai, qala na'am, qalu marhaban wa ahlan. Sama ya, percakapannya sama. Siapa ini? Malaikat Jibril. Siapa bersamamu? Nabi Muhammad SAW. Kemudian apakah dia telah diutus? Na'am, dia telah diutus. Selamat datang. Seperti itu. Tsumma araja bihi ila sama'i tsalitsati faqalu lahu mithla ma qalatil ula wa tsaniyah. Sama ke langit ketiga. Tsumma araja bihi ila sama'i rabi'ati faqalu lahu mithla dzalik. Naik ke langit keempat. Dialognya sama. Tsumma araja bihi ila sama'il khamisati faqalu lahu mithla dzalik. Naik ke langit yang kelima. Dialognya juga sama. Tsumma araja bihi ila sama'is sadisati faqalu lahu mithla dzalik. Naik ke langit ke-6, dialognya juga sama. Tsumma araja bihi ila sama'is sabi'ati faqalu lahu mithla dzalik. Naik ke langit yang ke-7, dialognya juga sama. Kullu sama'in fiha anbiya'u qad sammahum. Di setiap langit di dalamnya itu ada para nabi yang sammahum,
yang dimana itu ada samahum, disebutkan nama-namanya gitu ya oleh malaikat Jibril. Fa'au'aitu minhum Idris, maka di sini disebutkan oleh Anas bin Malik, yang aku ingat gitu ya, minhum diantaranya Idris fi tsaniyati, Nabi Idris di langit yang kedua, wa Haruna fil rabi'ati, Harun di langit yang keempat, wa akhara fil khamisati lam ahfadhi ismahu, dan yang lainnya di langit dan nabi yang lain di langit yang kelima aku nggak hafal namanya gitu ya. Wa Ibrahim fi sadisati, Nabi Ibrahim di langit keenam, wa Musa fi sabiati bitafdili kalamillah, dan Nabi Musa di langit yang ketujuh bitafdili kalamillah, dan Nabi Musa di langit yang ketujuh karena dia diberi keutamaan, diberi laqab sebagai kalamullah gitu ya. Faqala Musa, Nabi Musa berkata, Rabbi lam adzunna an yurfa'a alayya ahadun. Nabi Musa berkata, ya Allah Tuhanku, aku tidak pernah menyangka seseorang dinaikkan derajatnya setinggi ini. Nabi Musa kaget, ternyata ada orang yang derajatnya sangat tinggi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada catatan juga ikhwah tentang tadi samahin fiha anbiya, disebut nama-namanya. Ibnu Hajar berkata, ini juga dalam kitab Fathul Bari, wa qad istushkila ru'yatul anbiya'i fis samawati ma'ana ajsadahum mustaqirratun fi kuburihim bil ardi. Terdapat satu permasalahan gitu ya, satu yang bisa kita diskusikan gitu ya ikhwah, mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW melihat para nabi di langit, sedangkan jasadnya mereka, ini para nabi, itu ada di bumi, mereka dikubur gitu ya. Tentunya nabi-nabi wafat kecuali beberapa nabi. Semua nabi wafat kecuali beberapa nabi. Nah, di sini fa ujiba bi anna arwahum, di sini ada jawabannya gitu ya. Fa ujiba bi anna arwahum tasyakkalat bisuwari ajsadihim. Nah, ini ada beberapa jawaban. Yang pertama, roh-roh mereka itu menyerupai bentuknya seperti jasad mereka. Jadi yang ditemui itu rohnya. Tapi rohnya berbentuk jasadnya gitu ya, jasad para nabi. Au uhdirat ajsaduhum limulaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah tasyrifan lahu wa takriman. Yang kedua, atau jasadnya para nabi ini memang dihadirkan gitu ya secara fisik untuk menemui Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj tersebut sebagai tasyrifan wa takriman ya, penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua kemungkinan itu. Wa yu'ayyiduhu haditsu Abdurrahman bin Hashimin an Anasin fa fihi wa bu'itsa lahu Adamu faman dunahu minal anbiya. Nah, hal ini dikuatkan oleh hadis Abdurrahman bin Hashim yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yang di dalam riwayatnya disebutkan wa bu'itsa lahu Adamu. Nabi Adam itu dibangkitkan gitu ya. Nabi Adam dibangkitkan atau dihadirkan kepada Nabi Muhammad SAW, faman dunahu minal anbiya, dan juga nabi di bawah Nabi Adam. Fafham, maka pahamilah. Jadi ada dua tuh ya. Siapa yang menyebutkan ini? Yang menyebutkan ini adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi kalau ada yang nanya, itu yang ditemui Nabi Muhammad di langit 1 sampai ke 7 itu para nabi. Bukannya Nabi Adam sudah wafat, Nabi Musa sudah wafat. Jawabannya yang pertama, bisa jadi itu arwahnya para nabi yang bentuknya menyerupai jasad mereka. Yang kedua, di riwayat yang lain ada kemungkinan, ingat kemungkinan ya kok ya, ada kemungkinan itu memang dibangkitkan seperti itu. Lalu yang benar yang mana? Yang benar wallahu a'lam. Seperti itu. Kita menukil dari ulama saja. Seperti itu ikhwah. Kita lanjutkan. Tsumma ala bihi fawqa dzalika bima la ya'lamuhu illallahu hatta ja'a sidratal muntaha. Kemudian terus dinaikkan. Kemudian Allah SWT mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW melebihi nabi lainnya.
dengan sesuatu yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, hatta jaa sidratal muntaha. Sampai Nabi Muhammad SAW itu sampai di sidratul muntaha. Wadanal jabbaru rabbul izzah fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini aw adna. Fa'auhallahu ilaihi fima auha khamsina salatan kula yaumin wailatin. Nah, ini ada catatan banyak nih, ikhwah. Ada catatan banyak, didengarkan baik-baik ya. Wadanal jabbaru rabbul izzah. Kemudian disebutkan, setelah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW itu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendekat ini, ikhwah, itu dibahas oleh para ulama kita. Sama ya, di dalam kitab Fathul Bari itu disebutkan. Waduh, banyak sekali lagi, ikhwah. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathul Bari, qala al-Khattabi, Imam Khattabi mengatakan innalladzi waqa'a fi hadhihi riwayah min nisbati tadalli lil Jabbar azza wa jalla mukhalifun li amatis salafi wal ulama wa ahli tafsir man taqaddama minhum wa man ta'akhkhara. Qala walladzi qila fihi thalathatu aqwal. Nah, ikhwah, di sini disebutkan bahwasanya kata Imam Khattabi, apa yang tercantum dalam riwayat ini mengenai penyandaran kata mendekat ya tadalli kepada Allah SWT Al-Jabbar ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama salaf dan wal ulama ahlu tafsir, ulama salaf dan juga ahli tafsir. Ingat, catat, yang menyebutkan ada Imam Al-Khattabi. Kemudian disebutkan man taqaddama minhum wa man ta'akhkhar, baik yang terdahulu maupun yang sekarang gitu ya. Qala, kemudian beliau berkata walladzi qila fihi thalathatu aqwal. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pada masalah ini ada tiga pendapat seperti itu. Ahaduha, dicatat ya, ya. Yang pertama, annahu dana Jibrilu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatadalla ay taqarraba minhu wa qila huwa ala taqdimi wa ta'khiri ay tadalla fulanan li anna tadalli bisababid dunu. Yang pertama adalah malaikat Jibril itu mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu turun. Tadalla, ya ini mendekatinya. Seperti itu. Asani tadalla lahu Jibrilu ba'dal intisabi wal irtifa'i hatta ra'ahu mutadalliyan kama ra'ahu murtafi'an. Wa dzalika min ayatillahi haitsu aqdarahu ala an yatadalla fil hawa'i min ghairi i'timadin ala syai'in wala tamassuku bi syai'in. Selanjutnya, malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya berada di posisi intisab wal irtifa, posisi tegak dan tinggi. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu melihatnya turun fil hawa, di udara gitu ya, tanpa bertumpu pada apapun. Seperti itu, ikhwah. Kemudian disebutkan was'atsalitsu, yang ketiga, dana Jibrilu fatadalla Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sajidan li rabbih ta'ala syukran ala ma a'tahu. Yang mendekat adalah malaikat Jibril, lalu Nabi Muhammad SAW tersungkur. Tersungkur ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya ikhwah ya. Maknanya wadanal jabbaru rabbul izzah fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini au adna. Di sini ada qaba qausain, kita bahas juga ya. Kalau kita lihat di riwayat ini ikhwah, dan tentunya Imam Suyuti tidak mengutamakan riwayat yang ketiga ini ya. Yang diutamakan adalah riwayat yang pertama, seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak kita kaji, tetap kita kaji. Kemudian apa? Kemudian disebutkan Nabi Muhammad SAW itu mendekat sehingga sedekat dua ujung busur panah, atau bahkan lebih adna, atau lebih dekat lagi. Nah, qaba qausain, apa sih qaba qausain itu? Ibnu Hajar, dua busur panah ya. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, al-qab ma bainal qabdati wasiyati minal qaus. Jadi qab itu adalah antara pegangan busur panah dengan ujungnya. Seperti itu. Qala al-Wahidi hadza qaulu jumhuril mufassirin, dan ini adalah pendapatnya jumhur ahli tafsir.
pendapatnya jumhur ahli tafsir. Annal murada, bahwasanya yang dimaksud al-qaus allati yurma biha. Yang dimaksud dengan qaus itu adalah sesuatu yang dilempar gitu ya. Qala, dan beliau berkata waqil al-muradu biha az-zira'. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud qaba qausain itu adalah satu zira', itu jarak gitu ya. Li'annahu yuqasu biha syai', karena itu dikiaskan dengan sesuatu. Qultu wa yambagi, ini Imam Ibnu Hajar, aku katakan wa yambagi an yakuna hadzal qaul huwa rajih. Ibnu Hajar mengatakan ini yang rajih gitu ya. Bahwasanya qaus atau dua busur itu bermakna sebagai zira'. Akhraju Ibnu Mardaweh atau Mardaweh bisnad Husain an Ibnu Abbas. Ada Ibnu Mardaweh itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara sahih qala al-qab al-qadr, bahwasanya yang dimaksud dengan qab itu adalah qadr, ukuran. Wal qausain, dan qausain itu adalah zira'an atau dua lengan gitu ya. Wa yu'ayyiduhu annahu law kana al-muradu bihil qaus allati yurma biha lam yumassil bidzalika liyahtaja ila tasniyati. Bahkan yaqul misal qabu romhin au nahwu dzalik. Karena apa, kalau yang dimaksud itu adalah betulan sesuatu yang dilempar, anak panah gitu ya, maka tidak bisa dimisalkan dengan sesuatu ya. Kalau mau disebutnya qabu romhin gitu ya, sesuatu yang anak panah gitu. Ini dua busur gitu. Maka Ibnu Hajar mengatakan maknanya adalah ukuran. Seperti itu. Kemudian juga oleh Syekh Muhyiddin disebutkan ya, qaba qausain qadruhuma wal muradu fil hadis Jibril alaihi salam wa anhu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil halah bihadzal qadr. Nah, di sini yang dimaksud adalah qaba qausain itu adalah jarak keduanya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, bahwa beliau berada bersama Nabi Muhammad SAW dalam kondisi jarak sedekat itu. Jadi di sini itu adalah jarak Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Au adna, disebutkan au adna. Au adna oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan au adna ay aqrab, wa qila au bimakna bal, wa taqriru bal huwa aqrabu minal qadri al-madzkur. Au adna itu disebutkan adalah aqrab, lebih dekat. Dan dikatakan juga au di sini maknanya adalah bal, bahkan gitu ya, wa taqriru bal huwa aqrabu minal qadri al-madzkur, bahkan beliau lebih dekat dari ukuran yang disebutkan, seperti itu. Qala, kemudian beliau berkata, wa qala Ibnu Tin berkata al-qurbu huna nadhiru ma taqaddam fi qouli ta'ala fa kana qaba qausaini au adna, ini surat An-Najm ayat 9 ya ya. Fa innal murada bihi qurbur rutsbati wa tawfirul karamah. Ibnu Tin mengatakan kedekatan di sini bukan kedekatan ini ya, bukan kedekatan fisik, tapi kedekatan di sini adalah kedekatan martabah. Ini kurbur rutsbah. Siapa yang menyebutkan? Ibnu Tin. Siapa yang menukil? Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana di dalam kitab Fathul Bari. Jadi kalau ada yang bertanya, jawabannya seperti itu ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil pendapatnya Ibnu Tin bahwasanya yang dimaksud dengan qaba fakana qaba qausaini au adna, yang dimaksud dengan kedekatan di sini adalah kedekatan rutbah, kedekatan martabat, wa taufirul karamah, dan limpahan kemuliaan. Jadi bukan tentang fisik seperti itu. Kita lanjutkan, catatannya sudah panjang juga ya. Fauhallahu ilaihi fima auha khamsina salatan kulla yaumin wa lailatin. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini diberi perintah gitu ya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad bihatta balagha. Allah ilaihi fima auha khamsina salatan kulla yaumin wa lailatin. Allah mewajibkan gitu ya, mewahyukan salat 50 kali sehari semalam. Pemahabatu bihatta balagha Musa. Kemudian sudah diterima, Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan gitu ya. Nabi SAW turun dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam.
Fahtabasahu Musa faqal, ya Muhammad, madza ahida ilaika rabbuk. Kemudian apa? Nabi Musa itu menahan beliau gitu. Mau nanya nih. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, madza ahida ilaika rabbuk. Wahai Muhammad, gitu ya. Apa yang diwajibkan gitu ya bahasanya kita ya. Apa yang diwajibkan kepadamu? Apa yang Allah wajibkan? Ahida itu artinya ditugasi gitu ya, memberikan hak, mempercayakan gitu ya, ahida ilah. Allah nyuruh apa, bahasa kitanya gitu ya, Allah nyuruh apa kepadamu? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ahida ilayya khamsina salatan kula yaumin wa latin. Allah menyuruhku, memerintahkanku untuk sholat 50 kali sehari semalam. Seperti itu. Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, inna ummataka la tastati'u dzalik, farji' falyukhaffif anka rabbuka wa anhum. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup mengerjakan sholat 50 kali itu. Maka kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu dan juga untuk dirimu dan juga untuk umatmu. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril ka'annahu yastashiruhu bidzalik. Fa asyara ilaihi Jibril an na'am in syi'ta. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya ketika Nabi Musa berkata seperti itu, Nabi Muhammad SAW menoleh kepada malaikat Jibril. Seolah-olah Nabi Muhammad itu minta izin gitu ya ke malaikat Jibril. Kemudian apa? Fa asyara ilaihi Jibril. Malaikat Jibril memberikan isyarat an na'am in syi'ta. Seakan-akan menjawab, ya, jika itu memang kemauanmu. Seperti itu. Silahkan gitu ya. Fadzakarahu ma taqaddam, dan disebutkanlah seperti hadis sebelumnya ya. Sampai ke dari 50 jadi 5 seperti itu. Nah, ini ada catatan nih, wah. Ada catatan. Ini juga nanti bisa kita lihat di tafsir Ibnu Katsir ya. Catatan ini bisa kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya. Nanti bisa dibaca di dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Isra. Qala ulama idtaraba syarik fi hadzal hadis wa sa'hifdhuhu wa lam yadbatahu. Disebutkan bahwasanya para ulama berpendapat, ulama hadis berpendapat bahwa syurik atau syarik ya di sini itu ittorabal hadzal hadis. Riwayatnya itu ikhwah. Riwayat beliau itu kacau gitu ikhwah. Ada ittirab. Wasa'ifduhu. Dan dalam riwayat ini hafalannya buruk. Dan beliau bukan perawi yang dhabit. Bukan perawi yang dhabit. Jadi hadis yang ketiga ini meskipun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi ada sesuatu catatannya gitu ya, wah. Ada catatannya. Maka oleh Syekh Muhyiddin disebutkan, ini ada catatannya, ittar wa syarik bin Abdullah bin Abi Namir, atau kita sebut syurik gitu ya. Badani tabi'i. Beliau adalah seorang ahli Madinah dan seorang tabi'in. Ahli Madinah dan seorang tabi'in. Qala Ibnu Katsir fi tafsir, Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya, inna syarik atau syurik bin Abdullah bin Namiri ittara fi hadzal hadis wa sa'ifuhu wa lam yathbit. Syarik bin Abdullah ini itu mengalami ittirab. Kacau gitu ya hadisnya ini. Hafalannya buruk dan ia tidak dhabit, tidak menjaga hadis ini gitu ya, ikhwan. Wa qala Ibnu Hajar fil Fath, Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, wa akhartu ma yata'allaqu bi riwayati syarik hadhihi huna.
limahtassat bihi minnal mukhalafat. Ibnu Hajar berkata, aku mengakhirkan pembahasan yang berkaitan dengan riwayat syarik di sini gitu ya, karena adanya beberapa mukhalafat, ada beberapa yang perbedaan atau kejanggalan gitu ya, yang hanya terdapat pada riwayatnya. Seperti itu. Nah, itu catatannya ya. Tetap kita bahas karena ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seperti itu. Tapi ikhwah, untuk apakah lanjut ikhwah untuk pembahasan poin-poin penting dari Syekh Muhyiddin atau kita cukupkan ikhwah? Waduh, masih panjang sekali lagi. Catatannya panjang juga ikhwah. Ada pelajaran dari ketiga hadis, kayaknya sekarang aja ikhwah ya. Karena ini sebetulnya bukan bagian dari kitab Al-Ayatul Kubro ya. Jadi kita bahas saja di sini. Kita bahas sebentar ya. Ini catatan Syekh Muhyiddin Mistu supaya kita mendapatkan faidah gitu ya. Beliau berkata, ma turshidu ilai hadhil haditsu salasatu as-sahihatu. Nah, ini tolong disimak baik-baik ya. Pelajaran yang bisa kita ambil di 3 hadis yang awalnya 3 hadis yang sahih. Ingat, 3 hadis ini hadis yang sahih. Seperti itu. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah dhaqat nafsun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima asabahu bimauti ammihi Abi Thalib wa zawjihi Khadijah alladzaini kana yahdibani alaihi wa yuwaffirani lahul himayata dakhiliyah wal kharijiyah. Ini dokots itu sempit, sesak gitu ya. Jiwa Nabi Muhammad SAW itu sesak. Sebab apa? Ditinggal wafat oleh paman beliau, ini Abu Thalib, dan oleh istri beliau, Khadijah. Ingat ikhwah, Nabi Muhammad SAW tidak punya istri lain ketika Nabi Muhammad SAW itu bersama Khadijah. Ya. Dan kalau kita hitung, masa Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu lebih lama dibanding Nabi Muhammad SAW dengan istri-istri yang lain ya. Makanya Sayyidah Aisyah itu cemburunya dengan Sayyidah Khadijah, padahal Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Beda ikhwah. Maka kalau kita baca manakibnya ya, Masya Allah. Dari yang tadinya kaya raya, pokoknya jor-joran ikhwah, bayangkan ya. Sayyidah Khadijah itu, nah ini juga kita dapat hikmah ya ikhwah. Dan tentunya kondisinya berbeda. Diriwayatkan kan Nabi Muhammad SAW menikah pada umur 25. Sayyidah Khadijah ketika itu adalah seorang janda. Gitu ya. Banyak hikmahnya ikhwah. Ketika Rasulullah SAW itu pertama kali mendapatkan wahyu, di usia 40, Nabi Muhammad SAW sampai gemeteran gitu ya. Yang dilakukan Khadijah, karena Khadijah itu tentunya paham betul ya apa yang terjadi pada Nabi. Tidak diajak ngobrol. Di masuk kamar, Rasulullah hanya meminta diselimuti gitu ya. Didiamkan gitu ya. Nah itu kita dapat hikmah. Ketika seorang suami sedang pusing, kacau, jangan dulu ditanya. Ditenangkan dulu. Begitu. Jadi Sayyidah Khadijah ini betul-betul gitu ya, memahami suaminya ini gitu. Sampai apa? Ketika itu kan beliau termasuk saudagar ya, yang kaya raya. Tapi ketika Rasulullah SAW ini mendapatkan wahyu, kemudian mulai menyebarkan agama Islam gitu ya, mendakwah. Sedikit demi sedikit harta Sayyidah Khadijah itu digunakan untuk dakwah gitu ya. Pergi ke sana, pergi ke sini sampai istilahnya habis. Bahkan ada satu momen, wah ini benar-benar ya, sedih, sangat sedih gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu istilah kitanya minta maaf gitu ya, minta maaf karena Sayyidah Khadijah itu ikut mati-matian ya, dalam berdakwah. Memang itu tugasnya Nabi, yang keluar, yang dakwah itu Nabi. Tapi kan untuk
penyemangat gitu ya, kemudian juga ekonominya itu kan Khadijah. Tapi bayangkan nih, lihat jawabannya Sayyidah Khadijah. Ketika itu Rasulullah SAW istilahnya minta maaf gitu ya, sudah merepotkan, sudah banyak sekali gitu ya, harta yang dikeluarkan oleh Sayyidah Khadijah. Tapi apa yang dijawab Sayyidah Khadijah? Beliau juga minta maaf ya, Beliau minta maaf karena apa? Ketika hartanya ada, Sayyidah Khadijah, istilahnya Sayyidah Khadijah gitu ya, hanya bisa membantu dengan harta. Rasulullah berdakwah. Dan sekarang ketika Sayyidah Khadijah tidak bisa membantu dengan harta, Rasulullah tetap berdakwah ya. Jadi Sayyidah Khadijah yang malah minta maaf gitu. Maaf gitu, udah gak bisa bantu lagi. Makanya Rasulullah SAW itu betul-betul mencintai beliau. Gitu ya, betul-betul mencintai. Sayyidah Khadijah ini di tempat yang berbeda gitu. Nah kalau gitu lihat Rasulullah istrinya banyak gini-gini. Tapi orang-orang tidak membaca kisahnya antara Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Begitu. Makanya ketika Rasulullah ditinggal oleh pamannya, oleh Sayyidah Khadijah, itu betul-betul dada beliau sesak gitu ya. Karena apa? Itu Sayyidah Khadijah yang menemani beliau, yang dari nol gitu ya, berdakwah, menyebarkan agama Islam, habis-habisan gitu ya. Jadi nurut banget. Apapun diturutin. Sampai Rasulullah minta maaf, tapi Sayyidah Khadijah sendiri yang istilahnya menenangkan gitu ya. Harusnya aku yang minta maaf gitu. Ketika ada harta, engkau berdakwah. Dan sekarang aku tidak punya harta pun, engkau tetap berdakwah gitu. Jadi maaf gak bisa bantu lagi. Makanya Sayyidah Aisyah itu cemburu dengan Sayyidah Khadijah gitu ya. Kematian Sayyidah Khadijah ini membuat betul-betul terpukul. Bisa di satu sisi lain, paman beliau Abu Thalib juga wafat. Makin lagi tuh ya. Seperti itu, di mana keduanya ini kana yahdibani alaihi wa yuwaffirani lahul himayatad dakhiliyah wal kharijiyah. Di mana keduanya, baik itu Abu Thalib dan juga Khadijah radhiyallahu anhuma. Tapi untuk Abu Thalib, ikhwah, itu ulama khilaf ya. Ada yang mengatakan Abu Thalib itu tidak masuk Islam, ada juga ada yang masuk Islam, berpendapat masuk Islam, ada juga yang tidak. Begitu ikhwah. Jadi Khadijah radhiyallahu anha itu yang udah pasti aja ikhwah ya. Keduanya itu adalah sosok yang menyayangi dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Dakhiliyah, baik secara mental, wal khorijiyah, maupun secara fisik gitu ya. Secara batin maupun secara zahir, internal maupun eksternal. Wa hijrati man kana yu'nisuhu min ashabihi ilal habasyati. Dan di saat yang sama para sahabat itu yang selama ini menemani beliau hijrah ke Habasyah ya, wagtanamat Quraisyun dzalik. Kaum Quraisy itu memanfaatkan momen ini gitu ya, ikhwah. Wajtara'at ala adiyatihi an wan naili minhu wa rafadat thaqifun munasaratahu wa saddan anifan wa damiyat lahu qadamahu asyarifatani. Jadi dimanfaatin situasi lagi kacaunya gini ya, dan Nabi yang sesat gitu ya, di mana ditambah lagi penolakan keras dari kaum Tsaqif yang menolak memberikan dukungan, bahkan mengusir beliau dengan kasar hingga kedua kaki beliau itu luka gitu ya. Fajal Isra wal Mi'raj naqlatan li Rasulillah SAW min hadzal jaw al-adai ila mahabbatillah wa taqribihi iyahu wa takrimihi fawqa sab'i samawat liyuthabbitahu wa yush'iruhu bi annahu al-muayyadu al-mansur. Maka Isra dan Mi'raj ini datang sebagai momentum gitu ya, perpindahan Rasulullah SAW dari atmosfer
ada lagi panas-panasnya gitu, ada banyak sekali permusuhan gitu ya, menuju ila mahabbatillah, menuju puncak cinta Allah. Kemudian juga tentunya takribi iya wa takrimihi fauqa sab'a samawat. Kedekatan dan kemuliaan di atas langit ketujuh. Untuk apa? Yuthabbitahu wa yush'iruhu bi annahu mu'ayyad mansur. Untuk meneguhkan hati beliau serta memberikan rasa bahwa beliau itu senantiasa didukung dan juga dimenangkan gitu ya, al-mansur, selalu ditolong. Berat banget berarti ikhwah, ya. Begitu berat. Itu poin pertama. Selanjutnya poin yang kedua, kanat mu'jizatul Isra wal Mi'raj mufassalatan baina mu'askaril iman wa mu'askaril kufri fi Makkah. Kita baca dulu ya, wa tamhisan li sufufil mu'minina bi'ardi masyahid adidatin min alamil ghaibi alladhi huwa imadul imanil haqqa wa unwanul ittiba'il mutlaq fi jami'ir risalat wa haddu fasil baina rusydi was safahati wa baina tatallu'ati ruh al musyriqati wa naksatil madiyati al mutasifqati bil ardi al muta'alliqati bil mahsus. Kemudian disebutkan bahwasanya mukjizat Isra Mi'raj ini merupakan garis pemisah antara dua kubu gitu ya, kubu keimanan, kubu iman dan kubu kufur yang ada di Mekah. Peristiwa ini juga sebagai penyaringan gitu ya, tamhis bagi barisan orang-orang beriman dengan diperlihatkannya berbagai macam alam gaib gitu ya. Masyahad adidah min alamil ghaib gitu. Jadi disebutkan itu ada ini, ada ini, ada itu, alam-alam gaib. Dan alam gaib ini adalah merupakan pilar utama iman yang benar. Makanya dalam surat Al-Baqarah disebutkan kan Al-Quran itu ada hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, salah satu pondasi awal gitu ya, beriman kepada yang gaib. Seperti itu. Dan ketika diperlihatkan ini tentang berbagai macam pemandangan alam gaib, ini menjadi pembeda antara petunjuk, rush dan juga safah, kebodohan gitu ya. Dan juga disebutkan sesuatu ini watakasai muadiyati itu adalah satu sebagai pembeda gitu ya, apa orang-orang yang hanya terpaku pada apa yang tampak secara indrawi saja. Itu. Apa yang tidak terlihat dia tidak percaya. Nah, itu ketika itu Isra Mi'raj ini sebagai cobaan juga tuh bagi mereka. Seperti itu. Kama addatil mu'minina lil marhatil qadimati ba'dal hijrati ilal Madinah wa ma taqattabihi min ittiba'in mutlaqin lin nabiyil karim fi jihadihi. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini juga mempersiapkan mental gitu ya, mental kaum mukminin untuk marhalah qadimah gitu ya, masa berikutnya, fase berikutnya, ya ini hijrah ke Madinah. Wa ma taqtadihi min ittiba'in mutlaqin lin nabiyil karim fi jihadihi, yang menuntut ikut total gitu ya, betul-betul patuh mutlak kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia dalam perjuangannya dalam jihad. Wa irsaihi wa irsadi da'imad daulatil islamiyah al-kubra, juga sebagai pondasi gitu ya, negara Islam yang besar nanti. Wa ma yatsba'u dzalika min tahammuli a'ba'in wa tadhiyati ghidhamin wa dzalika bima fi'a min ma'ani siyahatil ardiyatil wal kauniyah wal fauqiyatil mu'tazzahi billahil qa'imati alal harakatid daibati wal jihadil mutawasil. Kemudian disebutkan bahwasanya konsekuensinya itu berupa penanggungan beban tugas yang besar gitu ya, pengorbanan yang besar. Dan karena di peristiwa tersebut itu ada makna rihlah. Ada makna rihlah perjalanan, ada ardiyah, bumi, kauniyah, semesta, wal fauqiyah, wal mu'tazzati billahil qa'imah.
banyak sekali hikmahnya yang membangkitkan kecintaan kita gitu ya bersama Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal harkatid daibatil wal jihadil mutawasil. Dan tentunya juga yang serta tegak gitu ya, di atas pergerakan yang tak kenalilah dan perjuangan yang terus mutawasil, berkesinambungan. Jadi tak henti-hentinya tuh. Terus aja. Setelah Isra Mi'raj, apakah selesai? Tidak, masih banyak lagi. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, wa idza kana ba'dul uqul fil usur as-sabiqati bi imkanatiha al-fikriyah al-mahdudah wa wasailihal qasiratil qaimati ala tajribatil wa musyahadati waqafat mauqifasy syakki wa takdzibi min mu'jizatil Isra'i wal Mi'raj fa innal ilma bi wasailihil haditsati alghal musafatil ardiyata wa haqqaqa nasran kabiran fi alamil fadha ragma taqatihi al-basyariyati wal ardiyah al-mahdudah. Kemudian disebutkan jika sebagian akal pikiran pada masa sabiqah gitu ya, masa lampau dengan kemampuan intelektual yang terbatas gitu ya, karena hanya berpijak pada percobaan dan pengamatan zohir saja, itu mengambil sikap ragu dan mendustakan. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy mendustakan mukjizat Isra Mi'raj. Begitu. Nah, tapi kata Syekh Muhyiddin, karena beliau itu zaman sekarang ya, wasilul qasirul qaimat tajima musyadah waqafat maqtibus syak taqdim mujizat isnad fa innal imam bi wasal hadithah al masafatil ardiyah. Tapi untuk sekarang sains gitu ya, dengan sarana modernnya ini mampu menghapuskan jarak-jarak di bumi. Bahkan itu bisa yang namanya sesuatu yang jauh gitu ya, itu berasa dekat dan meraih bisa sampai luar angkasa lah gitu ya. Meskipun disebutkan bahwasanya kapasitas warang wataqafatil basyar wal ardiyah mahdudah, terbatas ya. Kapasitas manusia dan bumi yang terbatas. Buruk itu kan dahsyat banget ya kecepatannya ya. Gitu. Sedangkan manusia hanya bisa menciptakan, kalau zaman Nabi kan nggak masuk akal ya. Pesawat terbang itu nggak masuk akal zaman dulu tuh ya. Masa orang bisa terbang sih gitu? Nggak masuk akal. Tapi ternyata orang kita bisa kan bikin pesawat terbang gitu. Coba zaman dulu kita diceritain ya. Andai kita di zamannya Nabi Muhammad SAW tuh diceritain. Aku naik ke langit satunya. Bisa-bisa kita nyebut Nabi gila kan ya, wah. Sama seperti yang disebut oleh kafir Quraisy. Itu kenapa? Makanya Isra Mi'raj itu antara keimanan dan kekufuran. Seperti itu. Makanya kita harus yakin. Tapi dengan sains sekarang bisa dibuktikan. Makanya orang kafir Quraisy itu menyebut Nabi gila, majnun. Wah, ini orang gila nih, ngomong apa, dan sebagainya. Seperti itu. Wa hadza yu'akkidu li ulaikal mukadzibina bimantiqihim al-madil marid bi imkaniyata huduthi hadhil mu'jizah walau an tariqil iftirad. Hal ini menegaskan kepada mereka yang mendustakan gitu ya dengan logika yang sakit tanda kutip gitu ya, al-madi al-marid, tentang kemungkinan terjadinya mukjizat ini meskipun hanya melalui tariqil iftirad gitu ya, asumsi ilmiah gitu ya. Fama baluhum wa hiya mu'jizatun khariqatun ajra bari'u hadzal kaun wa khaliqu ma yata'allaquna bihi min wasaila wa asbabin satadhallu ma'aha hadhil mu'jizah khalidatan ila yaumiddin. Maka bagaimana mungkin mereka masih ragu? Padahal ini adalah mukjizat yang Masya Allah luar biasa dilakukan oleh Khalik, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, pencipta segala sarana, wasail wa asbab, segala sarana dan sebab yang mereka agungkan itu ya. Seperti itu. Mukjizat ini akan tetap kekal gitu ya sebagai bukti ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Seperti itu.
Coba ya, wah. Kita dapat dulu, andai kita hidup di zaman Nabi, terus kita mendapatkan kisah Isra Mi'raj. Bagaimana tuh? Bisa-bisa kita seperti orang kafir Quraisy, gitu kan? Ini kan kita bisa mempercayai karena kita sudah memiliki keimanan. Makanya cobaannya begitu besar. Wah, coba aku hidup di zaman Nabi. Wah, cobaannya besar ya. Bahkan ada kisah tentang peperangannya para sahabat. Sampai mereka, para sahabat, makan aja susah ya. Makan aja susah. Begitu. Maka bersyukur kita hidup di zaman sekarang. Ya. Bersyukur. Kita lanjutkan sedikit lagi, ikhwah. Fi bad'i rihlatil Isra minal Masjidil Harami bi Makkah wa intihaiha bil ardil mubarakah fil Masjidil Aqsa ma yadullu ala qadasati hadzainil masjidaini wa ma yuhitu bihima min ardin syahidat mab'atsan nubuwati war risalat. Wa lihadza kana ahaduhuma al-qiblatal ula allati la tunsal lil muslimina wa kana al-akharu al-qiblatad da'imah allati yatawajjahuna ilaiha kulla yaumin wa yahujju ilaiha kulla amin. Disebutkan bahwasanya dimulainya perjalanan Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram di Mekah dan berakhirnya di tanah yang diberkahi, yaitu di Masjidil Aqsa dan juga sekitarnya Haulah. Ini menunjukkan kesucian dua masjid yang disebutkan itu beserta tanah yang ada di sekitarnya yang telah menjadi saksi tempat diutusnya para nabi dan risalah. Oleh karena itu salah satunya yakni Aqsa, Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama bagi umat Islam atau bagi umat muslim yang la tunsa lil muslimin, tidak akan pernah dilupakan. Dan yang satunya wa kanal akharu yakni Masjidil Haram menjadi kiblat tetap mereka menghadap setiap harinya dan berhaji setiap tahun. Jadi dua tempat itu, yang satu kiblat awal, yang kedua kiblat yang sekarang, dan menjadi pusat seperti itu ikhwah ya. Wa nalhadhu min jihatin ukhra anna hadhihi rihlah ittakhadhat nafsal masaril ladzi kana yaslukuhu abul anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam fi taraddudihi baina Makkah wal ardil mubarakah hina askana Hajar wa banaha Ismail fi Makkah wa askana Sarah wa banaha Ishaq fi Palestin. Wa dzalika kullu yahmilul muslimina fi kulli makanin ib'ad difa'i an hadhil biladil muqaddasati wal ibqa'i 'alaiha fi hauzatihim tataraddadu bina janabatiha kalimatullah wa tahqiqu fi sahatiha rayatut tauhid. Nah, ini juga ada sisi lain gitu ya. Kita melihat perjalanan ini mengambil jalur yang sama yang pernah ditempuh oleh bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu pulang pergi pepek gitu ya, antara Mekah dan Yerusalem. Di sini disebutkan Palestina gitu ya, di Palestina. Di mana ketika itu beliau menempatkan Hajar wa askana Hajar wa bna Ismail, menempatkan Hajar istri beliau ya. Nabi Ibrahim istrinya ada dua, Hajar dan putranya Ismail di Mekah, serta menempatkan Sarah dan putranya Ishak itu di Palestina. Semua itu memberikan tanggung jawab gitu kepada umat Islam bahwasanya dimanapun berada untuk mempertahankan dua tempat tersebut gitu ya, serta tetap menjaga agar dua tempat tersebut dikuasai oleh umat Islam tentunya, sehingga kalimat Allah senantiasa bergema di segenap penjuru gitu, panji tauhid senantiasa berkibar gitu, royatut tauhid. Maka dari itu tidak ada kata menyerah. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina menjaga, kalau kita sekarang punya Yerusalem gitu ya, nama tempatnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu lebih spesifik lagi seperti itu. Baitul Maqdis itu kompleknya gitu ya. Kemudian disebutkan dhaharat bi hadhihi rihlatil mubarakati ahamiyatus shalah haitsu ahkama rabbu bi nafsihi fardiyataha. Ini ikhwah ya. Salat puasa hanya diwahyukan, zakat hanya diwahyukan, haji hanya diwahyukan. Salat bayangkan tidak cuma diwahyukan,
Tapi Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'rajkan dulu, baru diwajibkan sholat. Ini tandanya apa? Sholat itu penting banget, ikhwah. Dalam perjalanan yang diberkahi ini, tampak jelas urgensi gitu ya, urgensi dari sholat. Di mana Allah sendiri yang menetapkan kewajibannya. Wa aujabah ala rasulihi duna wasitoh. Dan juga ketika mewajibkannya wasatoh. Tidak menggunakan perantara. Kalau yang lain, melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah. Wa haqqalaha an tu'azzama hadza ta'zima min duni sairil ibadat. Maka sudah wajar gitu ya, sholat diagungkan sedemikian rupa melebihi ibadah-ibadah lainnya. Wa antu khadha an qurbin wa hiya silatul abdi bi rabbih. Wa mi'rajun mutahun likulli muslimin ila khaliqihi. Yafza'u ilaihi liyuwiyahu bil amni. Wa hiya misdaqul iman wa dalilu ta'ah wa syartul intisabi ilal islam wa sifatul lazimatul lil mu'minina wal ibadatul amaliyatul ula fiddin. Maka sholat diterima dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah. Maka disebutkan ya, sedekat-dekatnya posisi. Coba ikhwah jawab. Posisi, jawabnya secara spesifik ya. Posisi apa yang kita sebagai hamba itu paling dekat dengan Allah? Posisi apa ikhwah? Manusia atau makhluk kita ini ya paling dekat kepada Allah. Ketika kita sedang posisi apa? Coba dijawab ikhwah. Ahsanallahu ilaikum. Cakep, jawabannya betul. Posisi sujud. Betul sekali. Posisi sujud ikhwah. Kan di dalam riwayatnya juga ya, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Jadi dekat itu bukan berarti fisiknya, bukan berarti jarak. Bukan berarti Allah bertempat, kita bertempat dekat, makin dekat seperti kita dengan makhluk. Bukan. Bukan itu. Tapi kita tadi sudah sebutkan. Burutbah gitu ya. Yakni kedekatan martabat. Seperti itu. Jadi posisi yang paling dekatnya seorang hamba, yakni kita, kepada Allah adalah dalam posisi sujud. Nggak ada hubungannya nih dengan tempat ya, seperti itu. Nah, maka dari itu sujud ini adanya di mana? Adanya dalam sholat. Adanya di dalam sholat ikhwan. Seperti itu. Maka dari itu ini betul-betul sangat penting, yang namanya sholat itu sangat-sangat penting. Kemudian disebutkan bahwasanya karena sholat ini adalah silah penyambung antara hamba dengan Tuhannya. Serta mi'raj yang terbuka bagi setiap muslim menuju sang pencipta. Mi'rajnya kita, nah ini nih sempat viral ya. Jadi mi'rajnya kita itu adalah sholat ikhwah. Bukan kita mi'rajnya kita seperti Nabi, bukan. Gitu ya. Wa mi'rajun mutahun likulli muslimin ila khaliqih. Gitu. Munajatnya Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Munajatnya kita di tempat ibadah kita. Di masjid, di rumah. Itu. Kemudian juga disebutkan tempat berlindung gitu ya, untuk mendapatkan rasa aman. Jadi ikhwah, jangan pernah tinggalkan sholat. Kesiangan tetap sholat, kelupaan tetap sholat, asalkan jangan sengaja saja gitu ya meninggalkan sholat. Tetap sholat, karena dengan sholat kita akan aman di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga sholat itu adalah bukti kebenaran iman.
dalil ketaatan, syarat pengakuan keislaman, sifat yang melekat, wasifatul lazimah lil mu'minin, sifat yang melekat pada orang-orang mukmin. Dilihat surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salah satu ciri orang mukmin ada salatnya khusyuk. Kemudian di ayat selanjutnya berarti 11, 10, 9. Di ayat 9, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka saling menjaga salatnya. Ciri-ciri orang beriman. Dibaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Wal ibadatul amaliyal ula fiddin, dan ibadah secara amaliyah nomor 1 gitu ya di dalam agama Islam. Seperti itu. Semoga kita dan keluarga kita tidak pernah meninggalkan sholat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu poin lagi. Waktu Musa alaihi salatu wassalam min bainil anbiya'i alladzina laqiyahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi mi'rajihi bi ta'arrudi lahu inda hubutihi wa su'alihi amma uhida ilaihi rabbuhu wa munasahatihi lahu ba'da dzalika bi muraja'atillahi ta'ala wa talaba takhfifi anhu wa an ummatihi. Disebutkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu memiliki keistimewaan di antara para nabi ya yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj. Yaitu beliau disebutkan beliau ini fi mi'raji bi ta'arrudi lahu inda hubutihi. Dicegat gitu ya. Guys, Nabi Muhammad jangan dulu turun. Mau nanya dulu ya, wasu'alihi amma uhida ilaihi. Menanyakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta memberikan nasihat gitu ya untuk bisa kembali bermunajat pada Allah untuk meminta keringanan untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya. Tuh, Nabi yang baca kisahnya dah. Semoga nanti kita bisa kaji juga kisah Anbiya ya. Semoga insyaallah nanti. Karena itu Masya Allah kisahnya Nabi Musa itu benar-benar kuat ya. Benar-benar kuat, benar-benar berani nabinya. Seorang nabi yang kuat dan sangat-sangat pemberani gitu. Kemudian disebutkan lima alima Musa alaihi salam min tafdillahi Muhammadan alaihi wa taqribihi ilaihi wa raf'i makanatihi ladaihi mimma dafa'ahu ila ta'alluqi bihi ta'alluqal mafduli bil fadil. Qalu wa li anna ummata Musa alaihi salam aktsaru min ummati ghairihi wali anna kitabahu Taurah akbarul kutubil munzilati qablal Qur'anil karimi tashri'an wa ahkaman. Dan karena itu juga Nabi Musa tahu sadar gitu ya bahwasanya keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu sangatlah besar. Dengan apa? Dengan cara ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang menjadikan Nabi Musa itu terus nempel lah gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti hubungan antara orang yang diutamakan dengan orang yang lebih utama. Nabi Musa itu kan termasuk punya laqab kalamullah. Bahasa kitanya bisa bermunajat kepada Allah kapan aja. Minta sama Allah kapan aja. Tapi ternyata ada yang lebih utama. Nah, Nabi Musa itu ingin melekat dengan makhluk, dengan manusia yang paling mulia ini gitu, selalu menempel. Dan ini kita dapat hikmah ya. Kita kan khususnya al-fakir ya, bukan orang baik dan belum jadi orang baik. Tapi usahakan untuk selalu menempel dengan orang baik gitu ya. Kalau bahasa guru kami Ustadz Miftah, kalau kita belum baik, usahakan gitu ya. Kita ini ngegelantung gitu. Ada misalkan kita naik kereta nih. Ada gerbong orang baik. Usahakan kita ikut gerbong itu ya. Meskipun kita belum jadi orang baik. Meskipun ngegelantung. Meskipun cuma pegangan dari luar. Gitu. Usahakan. Seperti itu ya. Kemudian qalu para ulama berkata, disebutkan bahwasanya umatnya Nabi Musa itu lebih banyak dari nabi lainnya. Dan kitabnya Nabi Musa ini kitab Taurat adalah kitab yang terbesar sebelum Al-Quran turun ya dalam hal syariat dan juga hukum. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus,
umat Nabi Muhammad SAW begitu besar, begitu banyak, dan juga Al-Quranul Karim itu secara syariat dan hukum juga sudah paling sempurna gitu ya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Wa qad yakunu aidan li anna salata hiyal ibadatul wahidatul mutakarrirah allati qad tafqulu 'ala nasi wa yasri ilaiha tahawun wa huwa alladhi 'arafa dzalika min qaumihi walidzalika qala fi ma'ridi kalamihi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqad rawadtu bani Israil qaumi ala adna min hadhihi fada'ufu wa tarakuhu. Bisa juga gitu ya, dikarenakan sholat adalah satu-satunya ibadah yang berulang, yang terkadang terasa berat bagi manusia dan paling gampang untuk dilalaikan gitu ya. Nabi Musa adalah orang yang paham akan hal tersebut dari kaumnya, karena kaumnya sendiri seperti itu. Oleh karena itu beliau berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh aku telah membujuk Bani Israel, ini kaumku, untuk melakukan yang lebih ringan dari ini. Namun mereka lemah dan tetap meninggalkannya. Seperti itu. Ya begitulah ya, Bani Israel. Nah, pembahasan itu bisa kita lihat di dalam kitab Al-Maqasid Saniyah fil Hadisil Ilahiyah, karya Ali bin Balban Al-Maqdisi. Itu tahqiqnya juga Syekh Muhyiddin Mistu ya, dan juga Dr. Muhammad Al-Aid Al-Qatrawi. Seperti itu. Itulah poin-poin dari 3 hadis sahih yang kita bahas. Jadi panjang ya, pembahasan-pembahasannya, hikmah-hikmahnya ketika Rasulullah SAW sedang sesak gitu. Bahasa kitanya apa ya ya? Healing ya zaman sekarang tuh. Cuman katanya kurang tepat itu. Dalam artian kita butuh istirahat juga ya. Rasulullah SAW kiri kanan depan belakang atas bawah, wah pokoknya udah pusing sekali. Apalagi orang yang biasa mensupport beliau, Abu Thalib, pamannya, dan juga Sayyidah Khadijah, istri beliau wafat. Udah dimusuhin kaumnya, diboikot, istri beliau wafat, paman beliau wafat. Makin pusing. Akhirnya di Isra dan di Mi'rajkan. Seperti itu. Ini juga bisa jadi hikmah kita ya. Kita juga butuh refreshing gitu. Ada refreshing. Tidak harus terus-menerus, tapi dibuatkanlah momen. Seperti itu, dibuatkanlah momen. Dan tadi hikmahnya adalah Isra dan Mi'raj ini adalah bukti bahwasanya keimanan dan kekafiran gitu ya. Bahkan banyak tuh orang-orang zaman sekarang ngakunya Islam tapi mempertanyakan Islam itu sendiri. Dan itu harusnya ya pemerintah ikut andil. Orang-orang yang seperti itu harusnya dipanggil, diadili gitu ya. Dibawa ke majelis persidangan, ditanyain, kamu orang Islam tapi mempertanyakan tentang Islam. Kamu ini mana orang terkenal lagi? Maunya apa gitu? Karena apa? Karena hal-hal tersebut ikhwah itu bisa berbahaya bagi masyarakat awam. Seperti itu. Harusnya ikut campur di situ. Ada teguran orang-orang yang punya wewenang gitu ya. Seperti itu ikhwah. Alhamdulillah hadis ketiga telah kita bahas dan catatan-catatan pentingnya juga sudah kita bahas ya ikhwah ya. Insya Allah nanti kita akan masuk hadis keempat. Sebenarnya panjang juga ya ikhwah. Mungkin nanti kita bisa baca cepat ya. Di sini ada berapa hadis nih? 8, 10, 15. Nanti ada juga beberapa hikmah-hikmahnya. Banyak banget ikhwah. Cakep banget nih. Ini kitab cakep banget ikhwah.
Binukatil Mi'raj. Untuk hadisnya sendiri di sini dituliskan ada 15 hadis. Disebutkan ada 15 hadis. Baru setelah itu kita masuk ke pasal yang kedua, fi hakikatihi, hakikatnya Isra dan Mi'raj. Semoga kita khotamannya di malam Isra Mi'raj ya. Kita usahakan. Karena setelah ini kajian kita akan fokus ke kajian puasa. Seperti itu. Dan semoga kita semua urusan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ikhwah ya. Allah tidak akan meninggalkan hambanya selama kita tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kalau kita meninggalkan Allah ya Allah murka kepada kita ikhwah. Seperti itu. Jadi kita minta bantuan pada Allah. Ingat ya, sebesar apapun masalah kita, pasti ada solusinya ikhwah. Dan karena Allah yang menciptakan masalah itu, dia tentunya Allah juga yang punya solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Seperti itu. Dari kisah Isra Mi'raj yang begitu pelik, dahsyat gitu ya, kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak. Taib, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.